Siap, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi sholli ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Silakan lagi terapian kelasnya. Udah rapi? Ada sampah? Udah. Sudah selesai untuk belajar? Sudah. Ada yang tidak hadir lagi? Penny. Ada kabar? Sudah. Sakit? Ya. Penny sakit, Aura izin. Sudah? Nah, materi kita hari ini adalah tentang sekarang kita bahas dulu mengenai dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak. Ada lagi yang bisa jawab? Mengajak kemana? Jalan yang baik, kepada jalan yang baik. Sama. Dakwah juga ceramah, khutbah juga ceramah. Apa beda dakwah dengan khutbah? Khutbah menyampaikan. Khutbah itu seperti pidato, tapi khutbah ini dilaksanakan di waktu sholat tertentu. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? menyampaikan sesuatu atau ajaran-ajaran agama Islam. Tapi kapan bisa dilaksanakan? Tabligh itu bebas kapan saja disampaikan. Ya. Kemudian yang keluar, khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, Peserta didik dapat menyusun khutbah menyusun teks khutbah dan dakwah. Yang keempat, peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Mengapa dakwah penting dalam kehidupan seorang muslim? Tujuan dakwah apa? Satu. Tujuannya ya, taat kepada Allah, beriman kepada Allah dalam syariat, akidah dan nah, laki-laki pasti sering mendengarkan khutbah mental. Kuatlah mental kita menyampaikan ajaran Islam. Lanjut. Dakwah itu berasal dari kata masdar dari kata da'a yang mempunyai arti yaitu mengajak atau menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan dakwah disebut dengan mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran dan untuk meyakini Al-Quran. Itu surat Ali Imran ayat 104. Anulir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muttaqun. Jika menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Makanya orang yang berdakwah itu tujuannya untuk kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian adab berdakwah. Dalam berdiskusi, nah dakwah itu dilakukan dengan cara diskusi. Ada tanya jawab antara dai dengan yang dikatakan teladan itu apa? Dakwah. Sasaran dakwah itu tujuannya untuk siapa? Untuk manusia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memberi semangat kepada manusia yang baik.
tujuan dari dakwah? Dengan ikhlas. Yang ketiga, amal soleh, yaitu seperti ibadah dan amalan. Amalan itu apa? Mana? Dapat dipercaya. Patana? Cerdas, tapi menyampaikan. Lanjut. Keberanian dan kebebasan. Kenapa perlu keberanian? Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu itu memaksa. Dalam kita menyampaikan sesuatu, kita tidak boleh memaksa. Bahkan di dialog. Lanjut. Nah, manajemen dakwah. Manajemen itu adalah trik-trik bagaimana kita menyampaikan dakwah. Yang pertama, baca Al-Quran. Kemudian terakhir, lanjut. Materi kedua adalah khutbah. Berasal dari kata mukatabah, berarti pembicaraan, atau al-katabu berarti perkataan yang diperbincangkan. Kemudian khutbah dapat bermakna memberi peringatan balik. Kemudian dua, mengetahui syarat dan rukun. Dan sama khutbah yang ketiga, suci dan adat. Berarti sebelum dia menyampaikan khutbah, dia harus berwudu atau bersuci dulu. Memiliki akhlak yang baik. Kenapa harus memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak itu dicontoh. Nah, karena seorang khatib itu akan dicontoh dan dilihat oleh orang banyak. Kemudian suara khutbah harus jelas dan didapat oleh semua jamaah. Terakhir, tertib. Apa dikatakan dengan kata? Maka khutbahnya tidak sah. Apa saja yang termasuk rukunnya? Yang pertama, membaca khutbah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, berdoa. Tinggi dengan jamaah. Ketiga, kalimat yang jelas. Yang keempat, baru ke masjid. Jadi dahulukan ya. Kemudian yang kedua, membiasakan mengisi saf yang depan. Itu lebih mulia daripada saf yang paling belakang. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Jangan main game bagian dari dakwah. Nah, ya, tablik adalah bagian dari dakwah. Lanjut. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Terima kasih. Ikhlasan dan kesabaran. Yang keenam, Tidak merasa orang lain untuk bermusuhan dan selisih, usaha mencari kesalahan orang lain. bolehkah kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kasar? Tidak. Orang bisa menerima? Tidak. Dakwah itu tidak mesti berbicara dan ceramah, tapi melakukan perbuatan sehari-hari kita sudah berdakwah. Karena kita dicontoh oleh orang kan dengan sholat seperti khutbah Jumat. Yang sebelum sholat itu khutbah Jumat.
Delicious. Tekan mulai ya. Tidak bisa hidup. Silakan dikerjakan, pilih salah satu model yang tugas yang diinginkan. Ada yang mengenai, ada yang menulis, ada yang public speaking, ada yang merek video, ada yang melalui ucapan saja, tidak direkam. Ada yang menulis saja. Menulis. Harus sesuai dengan kalau yang teknologi yang buat video. Nah, pahami ya tugasnya. Video paling tinggi, Bu. 85 ke bawah. Video paling tinggi. Video paling tinggi. Video. Oke, catat. Ya, yang pertama tadi ada dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah menyampaikan pesan. Kalau khutbah menyampaikan pesan tapi melalui dengan syarat dan rukun tertentu. Yang ketiga ada menyampaikan pesan dimanapun dan kapanpun itu bebas. Nah, mengenai materi ini selesai. Nanti silakan lanjutkan tugasnya dan ditampilkan tugasnya minggu depan atau hari Jumat depan. Minggu depan. Besok. Silakan tugasnya dibuat per individu. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.